ada kemungkinan Maulana Malik Ibrahim membaca catatannya Ibnu Battutah tentang Nusantara. Sebuah tempat yang kemudian bagian paling barat disebut Pulau Sumatera. Jadi dia mau nulis samudra, itu karena bahasa Arab nulis samudranya itu pakai huruf to, Sumatera. Nah itulah yang kemudian ketelah sampai sekarang namanya menjadi Sumatera. Itu dari kata samudra, nama kerajaan di ujung utara Sumatera, ditulis oleh Ibnu Battutah sebagai Sumatera, lalu orang Arab melafalkan Sumatera. Lalu kemudian menjadi Sumatera, seperti yang kita kenal sekarang. Kepada kisah tadi. Jadi Maulana Malik Ibrahim ini belajar di Felahin. Karena kemungkinan dia membaca naskah Ibnu Battutah tentang Nusantara. Kenapa nama Nusantara itu nama lainnya adalah Andalas. Karena ketika itu Ibnu Battutah melihat Nusantara itu mengingatkan dia kepada tanah yang terletak di seberang tanah kelahirannya. Ibnu Battutah orang mana? Orang Maroko, Tunisia. Seberangnya mana? Andalusia. Berbukit-bukit, bergunung-gunung, hutannya asri. Sumatera juga seperti itu. Maka dia sebut sebagai Andalas untuk mengembari Andalus. Sementara di catatan Ibnu Battutah juga disebutkan di sebelah timurnya Andalas itu ada pulau namanya Yawah, Pulau Jawa. Dulu disebut Jawa Dwipa, Jewawut Dwipa, tanah yang subur penuh dengan rumput-rumputan yang bijinya bisa dimakan, namanya padi. Di timur itu ada jazirah banyak raja-rajanya, maka disebut sebagai Jaziratul Muluk, jazirah raja-raja. Maka menjadi kita sekarang menyebutnya Maluku, Jaziratul Muluk, Maluku. Sebelah timurnya itu ada jazirah yang nyuwun sewu para penduduknya saat itu banyak yang belum pakai pakaian. Maka disebut oleh Ibnu Battutah sebagai Jaziratul Uryan. Kata Uryan artinya telanjang dalam bahasa Arab. Maka Ketelai kemudian di zaman Orde Baru disebut sebagai Irian. Ini nama-nama dari Ibnu Battutah. Nah, karena mungkin Maulana Malik Ibrahim ini mempelajari, oh yang namanya Yawah itu banyak tanaman padi, maka dia belajar pertanian. Lalu dia mengembara ke timur naik kapal Bu dari Mesir gitu ya. Kemudian lewat Laut Merah. Kemudian menyusuri Teluk Arab gitu ya. Terus ke timur melalui Gujarat gitu ya, transitnya itu. Kemudian transit di Pasai, dari Pasai ke selatan transit di Banten, Banten ke timur transit Tuban, itu Bani Jawa neng kata dia kok ada pengen tempat yang lebih strategis. Ke timur nyusur sampailah beliau di Gresik. Mendarat di situ beliau menemukan kerajaan Majapahit yang porak-poranda. Kenapa kok porak-poranda? Karena terjadi perang namanya perang Parekrek. Kenapa disebut Parekrek? Karena rek sing menang ra cetha. Antara Bre Wirabumi dengan Wikramawardhana, ini perangnya enggak habis-habis. Wikramawardhana kedudukannya di Trowulan, Mojokerto. Bre Wirabumi ini ada yang mengatakan Kediri karena dia dulu Bredaha, tapi ada yang mengatakan dia pindah ke Lumajang. Perangnya di sekitar situ dan itu habis-habisan. Perang saudara yang luar biasa yang membuat rakyat sampai ketakutan pada lari ke pegunungan, sawah-sawah terbengkalai sehingga Majapahit dilanda krisis pangan yang hebat. Pangan langka, harganya mahal. Maka begitu Maulana Malik Ibrahim mendarat, apa yang beliau bikin pertama Bu? Bukan pesantren. Yang dibikin pertama bendungan sama nyetak sawah. Nyetak sawah, ngajak penduduk sekitar, ayo mbok saya diewangi. Damel menapa menika? Menika damel sabin.
Untuk apa? Nanam padi secara teratur. Karena dulu sebelum Maulana Malik Ibrahim datang, nanam padi menika padine Mojopahit itu padi gogo, kering. Dan itu tidak setahun panen sekali. Di pertanian sawahnya Maulana Malik Ibrahim, setahun bisa panen 2 kali. Makin banyak bergabung, makin banyak yang bergabung, lama-lama mereka akrab dengan Maulana Malik Ibrahim. Terus ya akhirnya kan lama-lama lihat, Maulana Malik Ibrahim ini kok sedina ping 5 madhep ngulon jengkang jengking. Iki kayak ngopo, gitu kan? Maka ditanyakan, Kanjeng Wong Agung, apa yang panjenengan lakukan? Kok setiap waktu itu menghadap ke barat, sedekap, terus jengking gitu? Itu sedang apa? Manembah, saya sedang beribadah. Kepada siapa? Kepada pencipta alam semesta. Asmanipun Allah. Loh menika agami menapa? Agami Islam. Maka kemudian Islam ini diterima oleh orang-orang yang bekerja pada Maulana Malik Ibrahim ini. Luar biasa. Qadarullah, falhamdulillah, pada saat itu di bawah pemerintahan Maharani Suhita di Majapahit, ada Muhibah Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho, ini sekretarisnya namanya Mahwan. Mahwan ini seorang muslim yang soleh, yang hebat. Maulana Malik Ibrahim menemui Mahwan. Apa yang dilakukan Maulana Malik Ibrahim? Saya melihat Anda orang China yang insya Allah ngerti soal tanaman padi. Oh, kami mayoritas berasal dari Yunan dan di sana sawah-sawahnya luas. Mbok saya dibantu, sampean lah muslim, saya juga muslim, saya lagi dakwah di sini. Bantu yo, bantu apa? Bikin sawah, kerahkan prajurit-prajurit jenengan untuk bikin sawah, bantu saya antara Gresik, Lamongan sampai Tuban ini. Kata Mahwan, oke. Kata Maulana Malik Ibrahim, syekh, terima kasih. Akhirnya betul dibikin sawah-sawah dan ini dididik semua petani-petaninya oleh Maulana Malik Ibrahim. Akhirnya Maharani Suhita menganugerahkan gelar Pun Angsuluk. Menganugerahkan gelar Wong Agung kepada Maulana Malik Ibrahim ini. Jadi dia dihormati sebagai Wong Agung Majapahit di Gresik. Perlahan-lahan dakwah dikenal. Salah satu cerita dalam serat Wali Sana menarik karena datang seorang lain dari tanah yang jauh, dari Maghrib. Maghrib niku pundi? Maghrib niku saderenge ngisak niku. Maroko, kenapa disebut Maghrib? Karena itu dulu dianggap tanah paling barat tempat tenggelamnya matahari. Beliau orang Maghrib, sukunya suku Berber, Sub-Sahara, kulitnya hitam, kulitnya agak kehitaman, badannya gede. Maulana Maghribi pertama tiba di Jawa. Jadi Ustadz Abdul Somad itu cuma napak tilas. Ini ada yang kemudian bayangkan dari Maghrib, dari Maroko gitu ya, sampai ke Jawa. Menemui Maulana Malik Ibrahim, Maulana Maghribi menikah kemudian diarahkan oleh Maulana Malik Ibrahim untuk dakwah di bidang ruqyah. Jawa niki kathah tukang santet, kathah dukun, kathah tempat angker, kathah serem-sereme, monggo jenengan ruqyah semuanya. Maka beliau dianggap peruqyahnya tanah Jawa. Lucuna Maulana Maghrib ini mboten saged dahar sekul. Kalau makan nasi perutnya perih, Pak. Sama jenengan kalau makan roti perutnya perih, nggih toh? Kalau enggak makan nasi belum makan. Beliau kalau belum makan roti belum makan. Nah, bingung, neng kene ora ana glepung gandum, tidak ada tepung terigu, maka apa yang harus dilakukan? Oh, ini ada tepung beras dari Maulana Malik Ibrahim dibikin roti. Bikin roti Arab tapi pakai tepung beras. Dadine kaya napa, Presa? Panjenengan nyun sewu kalau di Keraton Surakarta masih ada ngapem. Ngapem masih ada?
Apemnya cilik apa gede? Hah? Kecil. Oh, berarti sudah tidak sahih. Panjenengan kalau ngapem, lihat ngapem di keraton Ngayogyakarta Diningrat. Itu gitu ya, apemnya gedenya segini. Ngeblok hari pertama, hari kedua dibikin apem, apemnya itu besarnya blebak begini. Besar. Karena itu dulu adalah khubz, roti Arab itu. Presong ya, roti Arab kayak apa? Yang dicemoli itu, gede, bunder. Tapi karena di Jawa tidak ada tepung syair ataupun gandum, maka pakai tepung beras. Orang India lihat itu kemudian mereka bilang appam. Appam itu artinya kue belebak itu. Appam. Nah, kalau lihat pipi tembem, pipinya appam. Nah itu kemudian yang dipakai bekal oleh Maulana Maghribi kemana-mana. Makme apem. Orang iso mak sego. Perih nang weteng. Masya Allah. Maulana Maghribi kedua itu datang beberapa ratus tahun kemudian. Ingat tentang Maulana Maghribi pertama nggak bisa makan nasi, dahare, apem. Akhirnya beliau melanjutkan tradisi apem itu. Maka di Klaten ada Ki Ageng Gripik yang kemudian Yakowiyu, itu adalah Maulana Maghribi kedua. Maka orang Jawa itu mau nyebut Maulana Maghribi susah, Gripik. Gitu ya, maka tradisinya adalah apem, Yakowiyu, wonten Klaten menika. Ini adalah Maulana Maghribi kedua, orang Maroko kedua yang sampai ke Nusantara. Maka Maulana Maghribi pertama tadi keliling itu, ngalah ke dukun-dukun akhirnya pada syahadat, ngalahkan tukang santet pada syahadat, nyembuhkan orang-orang yang kena sihir, kena tenung, kena santet pada syahadat, Masya Allah. Datang yang berikutnya yang dicatat dalam serat wali sana, namanya Maulana Ahmad Rahmatullah. Asalnya dari, menurut Babat, itu asalnya dari cempo. Nek cempe cili. Cempo itu mana? Nah, para ulama dulu bingung menginterpretasikan cempo, para sejarawan. Cempo itu mana ya? Apakah Campa di Kamboja? Di Kamboja ada daerah namanya Campa. Di situ memang masih ada kampung muslim, tapi Islamnya aneh sekarang. Anehnya masyarakatnya itu kalau sholat, itu enggak sholat, mereka bayar kepada kaume untuk nyolatke. Kalau bulan Ramadan juga begitu, mereka tidak puasa, neng mereka bayar kepada kaume untuk puasa. Pokoknya jadi wong Islam neng kono iki kepenak, apa-apa diwakili ustate, poso diwakili ustate, sholat diwakili ustate, garing bayar. Itu nanti jenengan bisa lihat di YouTube Islam di Campa. Ataukah Cempo yang dimaksud itu sebenarnya bukan Campa di Kamboja, tapi Jempa ada di Aceh. Nah, Jempa di Aceh pada masa itu berkembang selain Pasir sebagai salah satu tempat transit para ulama yang akan naik haji maupun yang pulang haji. Itu di situ ada banyak ulama berkumpul untuk kemudian berdiskusi, ngaji, belajar berbagai macam ilmu. Itulah kenapa Aceh disebut Serambi Mekah, karena dulu itu pangkalannya orang yang mau naik haji, transitnya di situ. Nah, Maulana Ahmad Rahmatullah kebertepatan adalah saudara ipar dari Raja Brawijaya, Kertawijaya alias Brawijaya V. Maka kemudian dia diberi kedudukan perdikan di Ampel Denta di Surabaya. Apa yang didirikan pertama kali oleh Maulana Ahmad Rahmatullah juga bukan pesantren, tetapi sekolah tata negara. Jadi guru PPKN.